Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alma Mater Gizi Channel. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya. Kita akan berbagi informasi tentang ilmu gizi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Apa saja makanan yang tidak dianjurkan untuk hipertensi? Simak videonya sampai habis ya. Sebelum kita lanjut ke makanan yang tidak dianjurkan untuk menderita hipertensi, saya akan menjelaskan secara ringkas keadaan hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah yang sangat tinggi di atas batas normal. Batas normal untuk orang Indonesia rata-rata itu 120/80 untuk tensi darah. Lalu rentang masih batas ambang toleransinya 110 sampai 130 untuk sistolnya dan 70 sampai 90 untuk diastolnya. Misalnya seseorang 120/90 masih normal. Misalnya ada 130/80 masih dianggap normal. Berikut adalah makanan yang tidak dianjurkan untuk penderita hipertensi. Apa saja? Yang pertama adalah mengurangi makanan yang mengandung garam. Ini jelas nih ya, kalau misalnya makanan yang mengandung garam itu harus dihindari, itu jelas, karena diet hipertensi itu udah pasti diet garam. Nah, apa saja contohnya? Misalnya, makanan yang diolah dengan garam tinggi itu, misalnya asinan, acar, telur asin. Nah, itu satu lagi ikan asin ya. Ikan asin itu misalnya ikan asin yang berasal dari air tawar. Itu biasanya penggaramannya sangat tinggi sekali. Nah, ini makanan yang harus dihindari pertama, ya. Memang benar-benar olahan yang menggunakan garam secara langsung. Yang kedua, makanan yang diolah menggunakan garam tetapi garam itu berbentuk produksi, misalnya sosis, kornet. Nah, itu harus benar-benar dibatasi untuk penggunaan makanan ini ya. Karena makanan ini menggunakan garam yang dengan takaran sesuai dengan resep produsen, dan itu tidak dianjurkan. Yang ketiga, yaitu makanan yang berasal dari laut. Makanan dari laut ini ada pembatasannya, bukan di stop sama sekali, tetapi ada pembatasan. Misalnya dalam menu satu minggu itu ada satu menu yang menggunakan ikan laut, masih boleh. Misalnya ikan tongkol atau ikan selayar, itu masih boleh. Dalam seminggu itu misalnya ada 1 sampai 2 menu saja. Nah, untuk seafood tetap dihindari karena seafood ini juga mengandung kolesterol yang tinggi dan mengandung asam urat yang tinggi. Ada baiknya penderita hipertensi menghindari seafood. Yang keempat, daging berwarna merah. Daging berwarna merah ini biasanya daging itu dua ya. Yang pertama daging sapi, yang kedua daging kambing. Nah, daging sapi dan daging kambing ini dibatasi. Boleh dalam seminggu itu misalnya 1 kali. Atau dalam sebulan itu misalnya 3 sampai 4 kali nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya langsung kambuh dan langsung kepala langsung pusing ketika dicek tensinya itu langsung naik ketika makan daging ini, ada baiknya makanan berbentuk daging merah ini dihapus dari daftar para penderita hipertensi. Dan yang terakhir adalah jeroan. Nah, jeroan ini biasanya untuk orang asam urat dilarang ya, tapi ini untuk orang hipertensi juga harus dibatasi karena ada kolesterol yang tinggi di sana. Karena kolesterol ini juga kalau misalnya menyumbat saluran pembuluh darah juga meningkatkan tekanan darah. Nah, inilah salah satu alasan kenapa jeroan itu harus dibatasi, bahkan dihindari untuk penderita hipertensi. Lah, emang kenapa sih gitu ya? Kena hipertensi itu harus dijaga gitu. Kenapa tekanan darah harus dijaga? Kenapa tidak boleh sampai tinggi-tinggi gitu? Nah, untuk hipertensi ini, tekanan darah yang tinggi ini harus dijaga, tidak boleh melebihi di atas 200 atau 220 ke atas. Karena menyebabkan pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan stroke. Memang banyak komplikasi dari hipertensi. Hipertensi itu adalah awalnya atau pemicunya. Lalu nanti akan timbul yang pertama stroke, nanti akan timbul sakit jantung. Nah, dua inilah yang menjadi komplikasi dari hipertensi ini. Jadi hipertensi ini kalau masih bisa kita hindari, ya kita hindari dari sekarang gitu kan. Obat-obatnya juga sudah banyak ya dalam bentuk obat kimia, dan biasanya juga ada teman-teman yang menggunakan obat-obat tradisional seperti makan jus mentimun, itu tidak masalah. Yang jelas menghindarkan diri dari tensi darah atau hipertensi. Nah, faktor risiko dari hipertensi itu ada banyak ya, tapi saya akan merangkum ringkasnya saja. Faktor risiko hipertensi ini yang paling sering dan paling banyak dijumpai
Yang pertama, karena faktor stres. Seseorang yang memiliki stres yang tinggi, ya, atau beban pikiran yang tinggi, stresnya sangat tinggi sekali, itu lebih cepat terkena hipertensi daripada yang tidak. Ya, jadi teman-teman yang memiliki stres tinggi atau orang tua yang memiliki stres tinggi, hibur deh, buat diri senang gitu ya. Pokoknya ketika gembira, stres itu hilang gitu. Jadi faktor resiko stres ini sangat tinggi sekali. Yang kedua, faktor resikonya yaitu usia. Usia ini adalah lansia. Lansia itu di atas 50 tahun. Biasanya di atas 50 tahun itu seseorang memiliki tekanan darah yang tinggi. Tetapi pada saat sekarang ini lebih banyak ya kejadian, atau bukan lebih banyak kejadian hipertensi itu terjadi pada usia-usia produktif, yaitu usia 20 sampai 45 tahun. Itu sudah mengalami hipertensi. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi harus dijaga pola makan seperti yang saya sebutkan tadi, lalu dibarengi dengan aktivitas fisik. Yang ketiga yaitu faktor obesitas. Faktor obesitas ini paling besar ya pemicunya untuk kejadian hipertensi ini, karena darah begitu banyak untuk dipompakan ke seluruh tubuh sehingga tekanan darah itu butuh yang tinggi sehingga bisa terpompa ke seluruh tubuh. Yang keempat, orang yang memiliki aktivitas atau mobilitas sangat tinggi sekali ya. Jadi untuk aktivitas yang sangat tinggi juga tidak diperbolehkan ya. Karena kalau aktivitas itu melebihi dari kemampuan seseorang juga memicu tekanan darah itu tinggi. Jadi detak jantung itu akan memacu lebih kencang sehingga pembuluh-pembuluh darah itu tidak siap dan terjadi pecah pembuluh darah. Itu hati-hati karena aktivitas tinggi itu membutuhkan pompa jantung yang cepat juga, harus dibarengi dengan pembuluh darah yang kuat juga. Nah, makanya hati-hati bagi teman-teman yang memiliki aktivitas tinggi, harus dibarengi dengan pola hidup sehat, istirahat yang cukup. Nah, lalu ajari tubuh itu nggak langsung drop dengan aktivitas tinggi, kita bertahap dulu. Misal kalau lari dimulai dari 15 menit dulu, lalu tambah nanti 30, nanti tambah 1 jam, 2 jam, nah maksimal 3 jam itu kalau sanggup. Kalau nggak sanggup ya nggak usah. Pokoknya maksimal olahraga dalam satu hari itu cukup 60 menit saja. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya bagi tentang hipertensi. Semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya jawab semua mampu saya dan sesuai dengan keahlian saya, itu ahli gizi. Jika tidak mampu saya jawab, saya akan katakan tidak mampu dan saya akan berikan rekomendasi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.